Dewi, pertapaan kamu memang sudah selesai. Semua keinginan kamu sudah terkabul. Namun ada satu keinginan yang lebih besar lagi. Tentu saja harus ada persembahan sebagai maharnya. Nyai, selama 40 hari 40 malam saya di goa, saya mampu melewati segala rintangan dan cobaannya. Saya harus mendapatkan semua yang saya inginkan. Apapun syaratnya, apapun maharnya. Maharnya sangat mudah, Dewi. Persembahkan anak laki-laki kamu dari keturunan kamu sendiri. Nyai, saya baru cuma punya anak satu, Nyai. Apa nggak lebih baik nanti? Kamu ragu? Kamu meragukan keyakinan kamu selama ini pada arwah leluhur saya, penguasa gunung berapi dan hutan rimba yang mengelilinginya. Sudah banyak memberikan kamu keberuntungan. Iya, Nyai. Saya akan mengorbankan segalanya, termasuk buah hati saya sendiri. Zaman seperti ini masih ada orang yang mau mengorbankan apa saja demi harta benda. Asalkan usaha saya semua maju dan saya menjadi penguasa yang kaya raya. Dewi, penguasa gunung berapi dan leluhur saya sangat senang menerima persembahan kamu. Bawa bayi kamu dan taruh di atas batu ini. Iya, iya, Nyai. Sini bayi saya. Ayo buruan kamu masuk. Tapi ini gempanya, kita harus pergi dari sini. Udah buruan masuk, cepetan. Penguasa gunung berapi dan leluhur saya sangat senang menerima persembahan kamu. Bawa bayi kamu dan taruh di atas batu ini.
kenapa sih bawa bayi itu ke sini? Bayi ini titipan Tuhan. Dari manapun asalnya, siapapun orang tuanya, bayi ini masih suci. Tapi anak itu sudah dijadiin tumbal oleh orang tuanya untuk iblis-iblis penguasa gunung berapi. Makanya gunung berapi mendadak meletus karena pemiliknya marah, Pak. Warga satu desa marah, Pak, karena Bapak melindungi anak ini. Saya nggak mau ninggalin bayi ini sendirian di sini. Bayi ini tidak berdosa. Saya nggak bisa tinggalin Bapak. Udah kamu pergi aja sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak. Bantu-bantu sudah menyentuh rumah ini. Rumah ini sebentar lagi rubuh, Pak. Ayo, Pak. Tunggu. Ayo. Ayo, Pak. Tunggu dulu. Ayo, Pak. Ayo. Pelan-pelan, saya ngawal di situasi ini. Bayinya udah gak nangis lagi. Iblis itu pasti sudah mengambilnya, Pak Sidik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, Pak Sidik. Kita pergi sekarang. Ayo, Pak Sidik. Tuh anak udah mati, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Ayo Pak, naik Pak. Pak. Ayo Pak, cepat Pak. Ayo Pak, naik Pak. Cepat Pak. Ayo cepat. Mahal datang, ayo cepat. Desa kita sudah hancur, rata sama tanah. Udah nggak ada lagi yang tersisa. Semua sudah habis di gulung lahar panas. Iya, saya juga sudah melihatnya. Makanya pemerintah mau merelokasi pemukiman kita. Semoga saja cepat. Kasihannya si Ibu. Kedua orang saya sudah meninggal, tapi dia belum tahu. Allah. Kasihan, masih kecil sudah jadi anak yatim piatu. Allah. Alhamdulillah, kami dari tim SAR sudah membawa sebagian warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari tim SAR sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan warga yang kemungkinan bisa kami selamatkan. Dan kami minta maaf, yang kami temukan sebagian hanya jenazah. Namun, ada satu keajaiban. Dari salah satu rumah yang hancur, kami menemukan bayi yang masih hidup. Apakah ada di antara bapak-bapak dan ibu mengenali bayi ini? Bayi masih hidup? Iya, karena padahal kemarin itu rumah Pak Sidik udah ketiban batu. Dan anak itu ada di dalam. Baiklah, kalau begitu kami dari tim SAR akan membawa bayi ini ke panti sosial. Itu cucu saya. Benar ini cucu bapak? Ya betul, subhanallah, ini betul cucu saya. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu sadulur, jamaah musola al-muttaqin nu anu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, setiap ba'da taraweh abdi teh hayang sharing. Malam ieu teh malam 17 Ramadan yang dikenal malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau udah masuk musola kayak cacing kepanasan, gak bisa diem. Pasti pengen cepet-cepet pulang. Gozali, kamu jangan bicara sembarangan dong. Nabil itu sama kayak kita, sama-sama manusia. Kalau emang iya Nabil itu anak manusia, pasti dia punya orang tua. Coba mana? Ibu bapaknya nggak ada yang tahu tuh. Malah ngobrol. Dengarkan dulu. Ya. Malam yang diturunkan Al-Quran yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada hari itu, malam itu diturunkan naon? Bodyguardnya Rasulullah SAW. Siapa? Malaikat Jibril alaihi Punten Kang Ustad. Tapi apa kita teh semua bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Untuk masalah bisa nggak bisanya, setiap umat muslim di seluruh dunia berhak dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Nabil mau nanya tentang kebenarannya malam Lailatul Qadar? Ya. Enggak Pak Ustadz, tapi maaf ya Pak Ustadz, mau pulang ke rumah. Kamu Nabil, bagaimana mau dapetin malam Lailatul Qadar? Ceramahnya belum selesai, kamu pulang. Petir itu panggilan buat anak IPA pulang. Ghazali, nggak boleh ngomong gitu. Nanti bisa jadi fitnah. Hati-hati kalau ngomong. Kamu ini. Sok, Nabil kalau mau pulang mah nggak tenang. Ya, Assalamualaikum. Siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Semua orang berhak. Lalu kumaha carana? Caranya gampang. Tingkatkan amal ibadah kita. Yang tadinya teh 5 waktu sholat, tambahkan deui. Tambahkan naon? Sholat sunnahna, qobliyah, ba'diyah, duhana, isra'na, terus tahajud, terus salat taubatna, terus kemudian teh salat awabin. Oh banyak sholat lain. Baca Quran jangan tinggal. Eta carana bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum. Kakek. Kakek, di mana, Kek? Kakek di mana, Kek? Kakek. Kok kakek udah bisa jalan? Iya, ini kakek bisa. Emangnya kakek mau ngapain, Kek? Kakek mau masak air, Nabil. Kenapa tadi nggak nungguin Nabil, Kek? Kakek kalau mau masak air, biar Nabil aja yang masak air. Kakek udah aku siapin makan malam sama makan sahur. Nabil, kakek tuh nggak mau ngerepotin kamu terus. Udah ngerepotin kok, Kek. Ngerepotin. Kek, nih. Nih aja aku masakin airnya. Kek, masuk, Kek. Makan ya. Bu, kalau kita dapat karomah malam Lailatul Qadar, kita dapat apa ya, Bu? Kita bisa jadi Spider-Man, Bu. Jadi Superman. Terus tenaga kita juga banyak kayak Samson. Betul tuh, Bu. Kita bisa jadi sakti mendadak, Bu. Kuat banget, sakti. Iya tuh, Bu. Benar tuh, Bu. Terus kita juga bisa mendadak kaya, Bu. Ya, itu betul banget tuh, Bu. Bu, emang betul apa yang bilang Gojali? Bener, Bu. Gozali itu kan anaknya Ustadz Usman. Saya harus begadang di musola malam ini. Saya harus tahajud di puncak gunung supaya dekat dengan langit. Bu Imah, Bu Juju, kita juga harus bergadang. Tapi kita harus pulang dulu. Kita masak dulu, bawa timbel buat makan sahur. Sayur asem juga, ikan asin yuk. Ya udah, ayo. Ayo, Bu. Aku mau jadi Superman. Alhamdulillah. Umur kakek mungkin tidak akan lama lagi. Kek, jangan ngomong gitu, Kek. Kakek yakin selama ini kamu kan cuma hidup dengan kakek, ya kan? Kamu pasti bertanya-tanya, saya ini anak siapa? Ibu saya, bapak saya masih hidup apa tidak? Kalau mereka hidup, sekarang mereka ada di mana? Ya kan? Iya, Kek. Aku pengen ketemu sama ayah sama ibu. Biar aku nggak diajakin lagi sama teman-teman. Kamu sabaran ya.
Kamu sabar. Kamu harus selalu tawakal. Karena Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang dihina kalau mereka sabar dan tawakal. Jadi kamu harus sabar ya. Iya, Kek. Tapi ayah sama ibu di mana, Kek? Kasih tahu aku, Kek. Biar aku nggak diajakin lagi sama teman-teman. Kakek kenapa bingung, Kek? Ayah sama ibu tinggal di mana, Kek? Kasih tahu aku, Kek. Nanti nak, nanti kakek pasti cerita. Sekarang kamu masih terlalu kecil, kamu belum akan sanggup mendengar dan menerima kenyataannya. Yang sedih ya. Iya, Kek. Hei! Jangan malas-malasan. Kalau kalian malas-malasan, kalian ku ikat berpohon dan ku cambuk. Jangan. Kang, jangan kayak gitu, Kang. Kita semua ini manusia. Lu kecil-kecil sudah berani sama gue ya? Lu belum tahu siapa gue? Maaf, Kang. Bukannya kita malas kerja, tapi sekarang kita semua ini lagi puasa. Makanya tenaga kita berkurang. Aku juga mau protes sama Kang. Sekarang ini Indonesia udah merdeka, Kang. Tapi kenapa Kang Mandor masih aja melakukan buruh tani kayak di zaman Jepang? Itu namanya kerja rodi, Kang. Itu nggak boleh, Kang. Itu juga nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Nggak sesuai juga dengan cita-cita proklamasi Indonesia, yaitu menghapus semua perbudakan. Ya betul, Nabil. Kita bukan hewan, kita manusia. Oh, Bapak, tenaga kerja ya, Pak ya? Kenapa masih ngumpul di sini, Pak? Ayo, Kang, kerja lagi, Kang. Ayo, kerja, ayo. Biar aku ngomong baik-baik sama Kang Mandor. Hebat. Lu sudah bisa mempengaruhi petani yang ada di sini. Lu nggak ada takut-takutnya sama gue. Berani sama gue, Sudah sebulan ini Nabil selalu membuat saya jengkel. Kalau dibiarkan terus seperti ini bisa mempengaruhi buru-buru saya untuk menjadi pemberontak.